Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rizky dalam pelajaran prakarya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai produksi kerajinan bahan lunak alam. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai produksi kerajinan keramik dan kerajinan kulit, materi ini akan melanjutkan produksi kerajinan bahan lunak alam lainnya, yaitu kerajinan floor clay dan kerajinan getah nyatu. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke produksi kerajinan floor clay. Oke, sebelum kita membahas kemana-mana, Ibu ingin kalian mengetahui dulu kalau floor clay ini adalah salah satu kerajinan yang bersifatnya masih baru dan cukup mudah dilakukan karena kita hanya menggunakan bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Nah, adonan tepung itu kita ulen hingga kalis dan lunak sehingga kita bisa bentuk menjadi berbagai macam produk. Adonan tepung ini juga sering kita sebut sebagai play-doh. Nah, produk kerajinan yang dihasilkan bisa bermacam-macam, bisa berupa gantungan kunci, bisa berupa bros jilbab, bisa juga berupa pajangan atau berupa patung-patung kecil ya untuk hiasan. Selanjutnya, untuk membuat kerajinan ini bahan yang dibutuhkan tidak sulit didapat. Bisa berupa tepung terigu, sagu, semprot clear dan pewarna akrilik. Untuk melengkapinya, kita juga membutuhkan peniti bros, gantungan kunci dan magnet bulat. Kalau peniti bros jika kalian ingin membuat bros, kalau gantung kunci ya untuk membuat gantungan kunci, kalau magnet bulat jika kalian ingin membuat mainan untuk yang ditempelkan di kulkas. Alat untuk membuatnya juga bisa kita temukan dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Ada baskom, mangkok kecil, spatula triplek, dan sendok. Proses pembuatannya lumayan mudah, sudah Ibu bilang tadi. Caranya hampir mirip dengan kerajinan tanah liat. Cuma bedanya pada kerajinan adonan tepung atau floor clay ini kita bisa memberi warna yang lebih mencolok. Warna-warnanya lebih kaya, bisa dibuat dengan menambahkan pewarna. Mau itu pewarna makanan boleh, mau itu pewarna buatan juga boleh. Nah, dengan warna-warna yang cerah inilah yang membuat kerajinan ini lebih cocok dijadikan sebagai souvenir karena warnanya yang menarik. Salah satu contohnya pembuatan gantungan kunci bisa kalian lihat pada layar ya. Oke, kita lanjut ke kerajinan getah nyatu. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu apa sih Bu getah nyatu itu. Nah, getah nyatu ini ternyata memang benar-benar getah, tetapi dia berasal dari pohon nyatu. Nama pohonnya ya yang nyatu ya. Getah ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang Dayak, orang-orang dari suku Dayak di Kalimantan untuk membuat kerajinan, khususnya yang tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kerajinannya, kita lihat dulu. Pohon nyatu itu merupakan tanaman endemik Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di 2 wilayah tertentu di provinsi tersebut. Endemik ya, berarti tidak bisa ditemukan di daerah lain, hanya ada di wilayah tersebut. Itu makanya kerajinan ini jadi memiliki nilai budaya yang kuat, mewakili suku-suku yang tinggal di daerah tersebut. Untuk produk-produknya, kerajinan getah nyatu itu dapat berupa perahu naga seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya ya. Bisa juga berupa perahu burung tinggang atau perahu yang menggambarkan suku Dayak ketika berperang. Bisa juga satu lagi bentuk perahu yang digunakan dalam upacara adat tiwah, upacara mengantar tulang orang yang sudah meninggal. Satu lagi juga bisa seperti yang gambar kita di bawah ini adalah replika prajurit Dayak lengkap dengan cawat, mandau, daun talawang. Mandau dan talawang ini, mandau itu adalah senjata tradisional suku Dayak ya. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa ya kerajinan getah nyatu itu menarik? Ternyata ada alasannya. Ada 4 alasan yang membuat kerajinan getah nyatu menjadi menarik di mata orang-orang. Yang pertama adalah warna-warnanya yang terang. Jadi getah nyatu ini aslinya berwarna putih, tetapi ketika diolah kita bisa menambahkan pewarna sama seperti floor clay tadi. Warna-warnanya bisa dibuat menjadi terang sehingga tampak indah ketika dipandang. Selanjutnya adalah tingkat kedetailannya yang tinggi. Butuh ketelitian yang luar biasa untuk menghasilkan karya-karya seindah ini, misalkan di replika prajurit Dayak tadi.
Yang ketiga adalah bentuknya yang unik, tidak bisa kita temukan di daerah lain. Yang keempat adalah harganya relatif terjangkau. Maka dari itu kerajinan getah nyatu ini diangkat menjadi salah satu souvenir khas daerah Kalimantan Selatan. Untuk membuatnya kita hanya butuh 3 bahan, yaitu berupa getah nyatu, air untuk merebusnya, dan pewarna. Oh ya, perlu diketahui ya, getah nyatu ini jangan kalian bayangkan seperti getah karet yang disadap. Nah, getah nyatu ini dia memiliki sifat yang keras, tetapi ketika kita rebus dengan menggunakan air panas, dia akan menjadi lunak dan elastis, bisa dibentuk-bentuk. Kemudian saat dia kembali ke suhu awalnya, dia akan mengeras lagi. Itulah yang membuat kerajinan ini bagus jika dibuat menjadi kapal dan sebagainya tadi. Untuk mengolahnya kita butuh alat berupa gunting, sendok, papan, botol, dan kuas. Jelas kuas untuk memberi warna, papan sebagai dasarnya, botol itu untuk menghaluskan, gunting untuk membuat lembaran, dan sendok. Oke, untuk proses pembuatan kerajinan getah nyatu bisa kita lihat pada gambar. Sebelum kita mendapatkan getahnya, kita harus merebus batang nyatu tersebut dengan air dulu. Perebusannya bukan sekali, tetapi 3 kali. Pada perebusan yang pertama, kita harus menambahkan sedikit minyak tanah agar batang tersebut bisa mengeluarkan getahnya. Jadi batang dan getahnya bisa terpisah. Untuk perebusan kedua, kita cukup menggunakan air. Tujuannya untuk memisahkan getah dengan minyak tanah tadi. Jadi getahnya udah bersih ya, tidak ada minyak tanahnya lagi. Yang ketiga adalah menambahkan warna pada getah. Cara-cara membuatnya bisa kalian lihat di layar. Itu adalah salah satu contoh cara pengrajin getah nyatu untuk membuat gantungan kunci dan benda-benda khas dari Kalimantan lainnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai kerajinan flower clay dan getah nyatu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kerajinan bahan lunak yang berasal dari bahan-bahan buatan. Sampai di sini, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jaga selalu kesehatan agar kita bisa kembali mengikuti pelajaran dengan maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.